Tidak ada yang mau ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kesehatan kepada kalian sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini ya. Sebelum mulai pembelajaran seperti biasa dipimpin doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai salah satu nasionalisme kita ya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu sebagai salah satu bentuk nasionalisme kita. Silakan dipimpin oleh dia ya ke depan. Dan siswanya dimohon berdiri dan maju seperti biasa kemarin. Silakan. Baik anak-anakku, sebelum kegiatan pembelajaran ini dimulai, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Hadiran kalian, apakah ada yang tidak hadir? Abdul Rojak, Ade, Adrian, Adi Putra, Agna, Haji, Alan, Amna, Amwas, Andika, Sarudin, Caren, Dani, Hasan, Dia, Dede. Terima kasih semuanya hadir. Terima kasih. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, Bapak ingin mengasih kata-kata motivasi buat kalian. Kata-kata yang pertama, perkayalah diri dengan ilmu pengetahuan. Di hari esok ilmu pengetahuan akan menuntunmu. Kata-kata
yang kedua, jadilah manusia yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Semangat? Ayo, kalau semangat, Bapak lanjutkan. Sebelum pembelajaran berlanjut, Bapak ingin menanyakan apakah kalian masih ingat dengan materi sebelumnya? Tentang apa coba? Sama? Baik, jenis-jenis APD dan jenis-jenis bahaya di tempat kerja. Ya. Bapak ingin mengajukan kritis kepada kalian tentang materi sebelumnya. Ada yang mau menjawabnya? Soal yang pertama, sebutkan jenis-jenis APD yang saudara ketahui. Saya, Pak. Dan Yang pertama, alat pelindung kepala. Yang kedua, alat pelindung mata dan muka. Ketiga, alat pelindung telinga. Keempat, alat pelindung saluran pernapasan. Kelima, alat pelindung tangan. Keenam, alat pelindung kaki. Ketujuh, sabuk dan tali pengaman. Dan yang terakhir, pelampung. Sudah, Pak. terima kasih. Ternyata masih mengingatnya. Kasih tepuk tangan buat tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua, sebutkan jenis-jenis bahaya di tempat kerja yang saudara ketahui. Ada yang mau menjawabnya? Saya izin menjawabnya, Pak. Silakan. Berdasarkan yang saya ketahui, jenis-jenis bahaya di tempat kerja terdiri dari yang pertama, bahaya kerja kimiawi, yang kedua, bahaya kerja fisik, yang ketiga, bahaya kerja biologi, yang keempat, bahaya kerja ergonomik, dan yang kelima, bahaya kerja psikologis. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Jawaban yang sangat betul sekali, sangat signifikan sekali. Kasih tepuk tangan juga buat dia ya, saudara. Baik, selanjutnya mari kita lanjutkan bahwa capaian pembelajaran pada akhir fase ini tadi mampu menerapkan K3LH dan budaya kerja industri, antara lain praktik-praktik kerja yang aman, bahaya-bahaya di tempat kerja, prosedur dalam keadaan darurat, penerapan budaya kerja industri seperti 5R, ringkas, terapi, resik, rawat, rajin, dan etika kerja. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, peserta didik setelah membaca modul ajar dan melihat tayangan video prosedur-prosedur dalam keadaan darurat, peserta didik mampu mengidentifikasi, menguraikan, dan sekaligus menganalisis dan menyimpulkannya. Ya. Selanjutnya bahwa pembelajaran hari ini yaitu tentang prosedur-prosedur dalam keadaan darurat. Ya. Tadi tujuan pembelajaran harus kalian capai. Ada tiga ya yang harus kalian capai dalam tujuan pembelajaran. Berikutnya adalah Bapak ingin ngasih pertanyaan memantik ya. Bapak ingin mengasih pertanyaan memantik dari prosedur-prosedur dalam keadaan darurat yang akan kalian pelajari pada hari ini. Ya. Apa yang terjadi jika dalam keadaan darurat penanganan tidak melaksanakan prosedur-prosedur yang tepat? Ada yang mau menjawabnya? Saya ingin menjawab, Pak. Silakan. Menurut pendapat saya akan terjadi banyak kerugian baik materi maupun korban jiwa apabila tidak ditangani dengan tepat dan tidak sesuai prosedur. Terima kasih, jawabannya sangat signifikan sekali. Kasih tepuk tangan buat dia. Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua, apakah jika menggunakan prosedur yang tepat dalam menangani keadaan darurat sudah dipastikan 100% aman? Ada yang mau menjawab soal pemantik yang kedua? Saya izin menjawabnya, Pak. Silakan. Menurut pendapat saya,
saya belum 100% aman. Namun untuk mengurangi dampak buruk yang akan terjadi seperti banyaknya korban jiwa dan kerugian materi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya memang belum 100% aman, betul sekali. Namun sebagai salah satu untuk mengurangi kerugian, yaitu dalam bentuk materi, korban jiwa, kemudian tercapainya target produksi dan lain sebagainya. Ya. Terima kasih sudah menjawab. Terima kasih tepuk tangan buat yang menjawabnya. Berikutnya adalah ingin mengasih gambar-gambar problem mengenai prosedur dalam keadaan darurat. Ada yang tahu gambar apakah ini? Gempa ya. Gedung yang runtuh akibat gempa, betul sekali. Pak, Ya. saya ingin bertanya. Silakan. Gempa bumi itu bisa diprediksi nggak sih Pak? Oke, pertanyaan yang baik sekali. Gempa bumi itu bisa diprediksi atau tidak? Gempa bumi sejauh ini para ilmuwan dan teknologi belum bisa memprediksi kapan terjadinya gempa bumi. Ya, namun gempa bumi hanya bisa diketahui yaitu gempa susulan, dan itu jika gempa yang pertama sudah terjadi. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Sudah bertanya, kasih tepuk tangan bagi yang bertanya. Berikutnya gambar apakah ini? Ada yang tahu? Ya, jawaban kalian benar semua. Ada yang aksi demo, ada yang dari tawuran, ada yang apa lagi? Ya, kemudian huru hara. Ini sebenarnya adalah kejadian huru hara atau demonstrasi. Ya. Pak, saya ingin bertanya. Silakan. Kira-kira kerugian apa saja akibat demonstrasi atau huru hara? Ya, sangat banyak sekali. Ada yang mau jawabnya? Saya ingin menjawab Pak. Kerugian akibat demonstrasi, banyak pendemo yang terluka akibat polisi akibat paparan ban, masalah lalu lintas, mungkin itu saja yang saya ketahui Pak. Baik, ya, betul sekali. Kasih tepuk tangan buat Rosa. Ya, bahwa akibat huru hara demonstrasi itu banyak polusi akibat kebakaran ban, betul. Kemudian banyak kemacetan lalu lintas, ya, akibat demo itu betul. Dan banyak terjadi korban yang mengalami luka fisik, ya, itu juga betul. Namun yang lebih tetapi ya, bahwa terjadinya demonstrasi itu membawa dampak negatif yang sangat banyak. Bukan hanya itu ya, melainkan tidak tercapainya target produksi karena karyawan yang mau bekerja, dan sehingga banyak kerugian-kerugian yang dialami yang lainnya. Berikutnya adalah di sini ada kalian ada yang tahu ya kejadian apakah gambar ini? Oke, betul ya. Orang yang hampir tenggelam. Ada yang ditanya tentang gambar ini? Ya, apa yang terjadi atau jika kalian melihat gambar, jika kalian melihat ya, orang yang hampir tenggelam, apa yang kalian harus lakukan? Saya pertama betul ya, kedua jika tidak bisa berenang, tolong kepada orang-orang yang ada di sekitar untuk menolong
menolong. Berikutnya, sambil mencari pelaku atau kayu panjang untuk menolongnya. Ini itu saja. Terima kasih. Kasih tepuk tangan yang sudah berjaya. Baik, selanjutnya yaitu adalah di sini ada gambar kejadian apa ini? Banjiran, betul sekali. Pak, izin bertanya. Silakan. Apakah banjir juga termasuk keadaan darurat? Ada yang mau jawabnya? Pak, saya izin menjawab. Silakan. Menurut pendapat saya, Pak, benar sekali, Pak, karena kalau tidak segera ditangani, banyak nyawa manusia yang terancam kematian akibat banjir, seperti bahaya kelaparan, terendam, hanyut, tenggelam, dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Jawaban yang sangat betul sekali. Kasih tepuk tangan buat yang sudah menjawab. Nah, gambar berikutnya di sini ada gambar apa ini? Ada yang ditanyakan? Baik. Yang ini gambar apa? Ada yang ditanyakan juga? Baik, ya. Yang kalian lihat mulai dari gambar pertama sampai dengan gambar yang terakhir itu adalah keadaan darurat. Artinya bahwa keadaan tersebut harus segera diberi pertolongan. Jika tidak, banyak nyawa yang terancam, banyak kerugian-kerugian materi dan banyak kerugian-kerugian yang lain yang membahayakan jiwa manusia. Nah, ini materi ringkas ya. Sebelumnya sudah Bapak share ya pada WA Group mengenai materi prosedur dalam keadaan darurat ya, yaitu lewat Google Drive ya, tinggal kalian klik, bisa kalian baca berkali-kali. Di sini bisa diperhatikan bahwa menurut KBBI atau prosedur adalah tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Darurat adalah sukar atau sulit yang tidak bersama-sama dalam bahaya kelaparan dan sebagainya, memerlukan penanggulangan segera. Sehingga kesimpulan bahwa prosedur dalam keadaan darurat merupakan rangkaian kegiatan dengan keadaan yang sukar atau sulit, tahapan demi tahapan yang memerlukan penanggulangan segera. Yaitu adalah mengenai pengertian mengenai prosedur dalam keadaan darurat. Untuk materi selanjutnya, Bapak seharusnya bahwa ruang lingkup keadaan darurat diantaranya ada kebakaran, kemudian ledakan, keracunan bahan makanan dan minuman, demonstrasi atau huru-hara, bencana alam, gempa bumi dan banjir. Kemudian perubahan bahan kimia berbahaya dan sebagainya. Bisa dipahami? Oke. Untuk materi yang lebih lengkapnya bisa kalian baca ya. Kemudian kalian tahan yang sudah bersediakan dalam Google Drive. Di sini ada dasar hukum. Kemudian berikutnya adalah ada tanggung jawab tim K3LH. Kemudian berikutnya adalah di sini ada prosedur dalam keadaan darurat ya. Kemudian di sini ada contoh prosedur dalam keadaan